Afriani Sipayung dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas AK17A. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya, Pak Acim Supriyadi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 1 bulan di kantor desa Kondang Jaya. Dari hasil kerja praktik saya tersebut, saya mengambil topik mengenai penyusunan anggaran desa dan implementasi belanja desa, khususnya di kantor desa Kondang Jaya. Baik, yang pertama, pendahuluan ada latar belakang. Menurut Permen nomor 113 tahun 2014, desa adalah desa atau desa adat yang selanjutnya disebut dengan nama desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa, desa berhak untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri yang terangkum di dalam alokasi dana desa. Adapun alokasi dana desa yang dapat dikelola oleh desa tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten. Pemberian pengelolaan keuangan kepada desa bertujuan supaya masing-masing pemerintah desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan desa masing-masing. Nah, untuk perencanaan pembangunan desa masing-masing tersebut, maka diperlukan adanya anggaran desa. Maka harus melakukan adanya penyusunan anggaran desa. Dalam penyusunan anggaran desa, kita perlu mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang dilalui dalam penyusunannya tersebut, sehingga diperoleh anggaran dana desa. Lalu, bagaimana dengan implementasi belanja desa yang terrealisasi? Dari apa yang telah dianggarkan tersebut? Apakah anggaran dana desa telah terrealisasikan untuk belanja desanya, atau bagaimana dengan belanja desa yang secara mendadak tanpa tercantum atau tanpa tersusun di dalam anggaran dana desa? Adapun tujuan saya mengambil judul tersebut ke dalam laporan kerja praktik saya adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran dana desa. Yang kedua adalah melihat bagaimana pentingnya anggaran dana desa bagi pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi belanja desa, khususnya di desa Kondang Jaya. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi penyusunan. Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok. Dan penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau pemrosesan suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Yang selanjutnya adalah definisi anggaran. Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam suatu unit moneter pada periode tertentu atau pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah dasar hukum anggaran dana desa. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang desa, yaitu yang ditetapkan pada tahun 2014, nomor 6, di mana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mulai tahun 2015, desa akan menerima kucuran dana sebesar 10% dari APBN, di mana dana tersebut tidak melalui perantara, melainkan langsung diberikan oleh pusat kepada desa. Dana yang diterima oleh masing-masing desa berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduknya dan juga tingkat kematian di desa tersebut. Semakin tinggi pendapatan atau dana yang diterima oleh desa, maka pertanggungjawaban juga akan diminta kepada perangkat desanya. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah fungsi dari anggaran desa.
Adapun fungsi anggaran desa tersebut adalah sebagai yang pertama sebagai alat perencanaan, yang kedua alat pengendalian, yang ketiga alat kebijakan fiskal, yang keempat alat koordinasi dan komunikasi, yang kelima alat penilaian kinerja, yang keenam alat motivasi, yang ketujuh sebagai alat menciptakan ruang publik. Yang selanjutnya adalah manfaat anggaran desa. Manfaat anggaran desa tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama, sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasionalnya. Yang selanjutnya, sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman. Yang keempat, ada memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa. Yang selanjutnya, memberikan arahan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa. Yang selanjutnya ada menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode atau dalam satu tahun anggaran. Dan yang terakhir adalah melalui sebuah perencanaan yang telah matang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah tahap penyusunan anggaran dana desa. Penyusunan dana desa melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah penyusunan rencana anggaran desa, di mana pada penyusunan rencana anggaran desa ini dari kedua belah pihak antara pemerintah desa seperti kepala desa menyusun anggarannya sendiri, dan dari pihak lain atau BPD yang disebut dengan BPD akan menyusun anggarannya juga. Maka selanjutnya adalah tahapan yang kedua adalah melakukan pembahasan anggaran desa. Di sini susunan anggaran yang tadi telah dibuat oleh kedua belah pihak akan dibahas. Dan tahapan selanjutnya setelah pembahasan akan adanya persetujuan dan pengundangan anggaran desa. Apabila dana itu sudah oke, maka akan ditentukan peraturan pelaksanaan anggaran desa sebagai tahap yang terakhirnya adalah definisi implementasi. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penerapan atau pelaksanaan. Dan selanjutnya juga ada belanja desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka memadai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat ada bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Dan yang kelima ada bidang tak terduga. Ini adalah pelaksanaan kerja praktik. Adapun kedudukan dan koordinasi saya dalam pelaksanaan kerja praktik ini, saya ditempatkan di bagian KA Siap Pelayanan Umum di kantor desa Kondang Jaya. Dan koordinasi di lapangan kerja saya didampingi oleh Bapak H. Sarno Sukandi selaku Sekretaris Desa Kondang Jaya. Adapun tugas-tugas yang saya lakukan dalam pelaksanaan kerja praktik ini, saya melayani warga Desa Kondang Jaya, yaitu dalam pengambilan KTP dan juga pembuatan surat-surat berharga. Dan tugas lain yang saya lakukan adalah melakukan penginputan data kartu keluarga baru ke dalam sistem Prodeskal Kemendagri. Yang selanjutnya adalah anggaran belanja desa Kondang Jaya. Yang pertama, jenis rencana anggaran kegiatan. Jenis rencana anggaran kegiatan di Desa Kondang Jaya dikelompokkan ke dalam 4 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa, di mana pada bidang ini jenis kegiatannya seperti pembiayaan dan pengadaan tunjangan dan penghasilan tetap kepada pemerintah desa dan perangkat desa. Yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Jenis kegiatan pada bidang ini yaitu seperti pemeliharaan jalan di Desa Kondang Jaya. Yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan.
Pada bidang ini jenis kegiatannya yaitu seperti pembinaan kepemudaan dan olahraga dan juga pembinaan PKK. Yang keempat yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Pada bidang ini yaitu jenis kegiatannya seperti pengadaan pemeliharaan irigasi untuk pertanian di Desa Kondang Jaya. Yang selanjutnya adalah implementasi belanja desa Kondang Jaya. Implementasi belanja desa di Desa Kondang Jaya dikelompokkan ke dalam 3 jenis belanja. Yang pertama ada belanja pegawai, di mana pada belanja pegawai ini ada penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, ada tunjangan BPD, dan ada tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa, dan ada juga tunjangan khusus dan APBD kabupaten. Yang kedua adalah belanja barang dan jasa. Pada belanja ini ada belanja barang dan perlengkapan Desa Kondang Jaya, ada belanja jasa honorarium, ada belanja jasa sewa, ada belanja operasional kantor, dan ada belanja pemeliharaan. Lalu yang ketiga ada belanja modal. Belanja modal ada meliputi belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan peralatan mesin dan alat, ada belanja modal pengadaan gedung, bangunan dan taman, dan belanja modal lainnya. Yang selanjutnya adalah tabel anggaran Desa Kondang Jaya. Pada kesempatan kerja praktik kali ini, saya diperbolehkan untuk melihat laporan atau rencana anggaran 2019 dan realisasi anggaran 2019, di mana saya juga dapat melihat realisasi anggaran 2018 pada laporan tersebut. Maka saya mencantumkan pada tabel saya ada realisasi anggaran 2018, rencana anggaran 2019, di mana nilai ini merupakan hasil dari penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak yang terkait. Lalu ada perubahan rencana anggaran 2019, ada realisasi anggaran 2019, dan juga ada implementasi belanja 2019. Dari nilai tersebut, saya dapat menghitung presentasi belanja desa Kondang Jaya, yaitu senilai 99,1% dari 100%. Adapun permasalahan yang saya temukan dalam pelaksanaan kerja praktik yang saya laksanakan di Desa Kondang Jaya, yaitu yang pertama adalah dalam penginputan data anggaran keuangan. Bila terjadi kesalahan, maka berakibat fatal pada keseluruhan laporan keuangan desa. Yang kedua, dalam rencana anggaran belanja desa, anggaran tersebut cenderung tinggi jika dilihat dari anggaran realisasinya. Maka dari permasalahan tersebut saya dapat memberikan solusi. Untuk masalah yang pertama yaitu sebaiknya penginputan dilakukan oleh orang yang teliti dan profesional sehingga dapat mengurangi kesalahan. Dan juga sebisa mungkin sebelum melakukan penginputan melakukan rekap manual dan menghitung angka tersebut apakah sudah benar-benar nilainya atau belum. Lalu untuk masalah yang kedua, solusi yang dapat saya berikan yaitu sebaiknya dalam penyusunan anggaran belanja desa harus melihat anggaran tahun sebelumnya sebagai panduan dalam penyusunan anggaran. Dengan begitu, nilai rencana anggaran belanja tidak begitu tinggi dan ini dapat menekan nilai selisih anggaran. Yang terakhir adalah penutup. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah penyusunan anggaran dana desa Kondang Jaya sebaiknya perlu diberikan perhatian lebih untuk menekan rencana anggaran belanja desa yang cenderung tinggi. Namun, implementasi belanja desa di Desa Kondang Jaya cukup baik melihat dari realisasi anggaran yang telah terimplementasikan ke dalam belanja desa yang mencapai presentasi sebesar 99,1%. Untuk berbagai masalah yang muncul, saya memberikan saran, yaitu yang pertama, untuk menghindari akibat fatal dari kesalahan dalam melakukan penginputan data anggaran ke dalam sistem, sebaiknya pekerjaan ini dilakukan oleh orang yang teliti dan profesional. Dan yang kedua adalah bagi pemerintah desa dan pihak yang terkait dalam yang bertanggung jawab ke dalam penyusunan rencana anggaran desa, sebaiknya menjadikan anggaran tahun sebelumnya menjadi panduan.
Dengan begitu, nilai rencana anggaran belanja tidak begitu tinggi dan ini dapat menekan nilai selisih anggaran dan realisasinya. Sekian presentasi saya, semoga presentasi ini bermanfaat dan terima kasih.